Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu merupakan agama yang mempunyai usia tertua dan merupakan agama yang pertama kali dikenal oleh manusia. Agama Hindu pertama kali dikenal di India. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 zaman atau 4 fase, yakni zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Dari peninggalan benda-benda purbakala di Mohenjo-daro dan Harappa menunjukkan bahwa orang-orang yang tinggal di India pada zaman dahulu telah mempunyai peradaban yang tinggi. Salah satu peninggalan yang menarik ialah sebuah patung yang menunjukkan perwujudan Siwa. Peninggalan tersebut erat berhubungan dengan ajaran Weda, karena pada zaman ini telah dikenal adanya penyembahan terhadap dewa-dewa. Sejarah singkat, agama Hindu masuk ke Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal Tarik Masehi, dibawa oleh para Maharshi dari India, antara lain Maharshi Agastya yang di Jawa dikenal dengan sebutan Betara Guru atau Dipayana, dan juga ada para musafir dari Tiongkok yakni musafir Buddha Paiyin. Ini dapat diketahui dengan adanya bukti tertulis atau benda-benda purbakala pada abad 4 Masehi dengan menemukannya 7 buah yupa peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Maksudnya agama Hindu ke Indonesia menimbulkan perubahan yang besar. Misalnya, berakhirnya zaman prasejarah Indonesia, perubahan dari religi kuno ke dalam kehidupan beragama yang menuju Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kitab suci Veda juga munculnya kerajaan yang mengatur kehidupan suatu wilayah. Di samping di Kutai, Kalimantan Timur, agama Hindu juga berkembang di Jawa Barat mulai abad ke-5 dengan diketemukannya 7 buah prasasti, yakni prasasti Cirancung, Kebon Kopi, Jamu, Pasir, Awi, Muara, Sindan, Tugu, dan Lembak. Semua prasasti tersebut berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Pallawa. Kemudian pada tahun 929 sampai 947 muncullah Empu Sendok dari dinasti Isana Wasma dan bergelar Sri Isano Tungga Dewa, yang artinya raja yang sangat dimuliakan dan sebagai pemuja Dewa Siwa. Kemudian sebagai pengganti Empu Sendok adalah Dharma Wangsa. Selanjutnya muncullah Airlangga yang memerintah kerajaan Sumedang tahun 1019 sampai 1042, yang juga adalah penganut Hindu yang setia. Setelah dinasti Isana Wasma, di Jawa Timur muncullah kerajaan Kediri tahun 1042 sampai 1222 sebagai pengemban agama Hindu. Pada masa kerajaan ini banyak muncul karya sastra Hindu, misalnya Kitab Smarandana, Kitab Bratayuda, Kitab Lubdaka, Urta Sancaya, dan Kitab Krisnaya. Kemudian muncul di kerajaan Singosari tahun 1222 sampai 1292. Pada akhir abad ke-13 berakhirlah masa Singosari dan muncul kerajaan Majapahit. Sebagai kerajaan besar meliputi seluruh Nusantara, keemasan Majapahit merupakan masa gemilang kehidupan dan perkembangan agama Hindu. Selanjutnya, agama Hindu berkembang pula di Bali. Kedatangan agama Hindu di Bali diperkirakan pada abad ke-8. Hal ini di samping dapat dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti juga arca Siwa dan Pura-Putra, Betara Desa Bedulu Gianyar. Arca ini bertipe sama dengan arca Siwa di Dieng, Jawa Timur yang berasal dari abad ke-8. Menurut urian lontar-lontar di Bali, bahwa Empu Kuturan sebagai pembaharu agama Hindu di Bali. Pengaruh Empu Kuturan di Bali cukup besar. Adanya sekte-sekte yang hidup pada zaman sebelumnya dapat disatukan dengan pemujaan melalui kayangan Hindu. Perkembangan selanjutnya, setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan di Bali, pemindahan kehidupan keagamaan sempat mengalami kemunduran. Namun mulai tahun 1921, usaha pembinaan muncul dan adanya Suita Gama Tirta di Singaraja. Dan pada tahun 1964, tanggal 7 sampai dengan 10 Oktober 1964 diadakan Mahasabha Hindu Bali dengan menetapkan
Majelis Keagamaan bernama Parsada Hindu Bali dengan menetapkan Majelis Keagamaan bernama Parsada Hindu Bali yang selanjutnya menjadi Parsada Hindu Dharma Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pokok-pokok keimanan dalam agama Hindu. Tujuan agama Hindu ialah menuntun seseorang untuk mendapatkan kesejahteraan batin untuk mengarungi hidup sehingga akhirnya mencapai moksha atau kelepasan. Pokok-pokok keimanan dalam Hindu dapat dibagi menjadi 5 bagian yang disebut Pancasrada. Pancasrada adalah percaya terhadap adanya Brahman atau Sang Yang Widiwasa, percaya terhadap adanya Atman, percaya terhadap adanya karma pala, percaya terhadap adanya samsara atau purnabhawa, dan percaya terhadap adanya moksha. Beberapa jenis ajaran susila atau juga disebut dengan etika Hindu wajib dan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah Trikaya Parisuddha, 1 Paramita, 1 Yamabrata, Panca Niyamabrata, Dasa Yamabrata, dan Dasa Niyamabrata. Ada 2 bentuk pengalaman ajaran agama Hindu, yaitu dengan melaksanakan tata susila dan kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan perbuatan yang baik dan benar juga disebut dengan subha karma, serta menjauhkannya dari perbuatan yang buruk dan salah atau juga disebut asubha karma. Ajaran susila Hindu memberikan beberapa pedoman yang wajib dipatuhi pedoman, yaitu Trikaya Parisuddha, Trimala, Triguna, Catur Guru Bhakti, Catur Dharma Pawarti, Panca Yamabrata, Panca Niyamabrata, Satguna, Satripu, Sapta Timira, dan Asta Brata. Di samping dalam bentuk pengalaman ajaran tata susila, kebaktian adalah salah satu aspek pengalaman ajaran agama Hindu. Kebaktian pada Sang Yang Widi, Dewa dan Betara atau leluhur, antara lain dilakukan melalui pelaksanaan Catur Marga dan Panchayatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh upacara adat yang dilakukan agama Hindu di Bali secara umum. Yang pertama ada upacara ngabeng. Upacara ngabeng merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali yang dipercaya oleh masyarakat Hindu Bali sebagai ritual untuk menyempurnakan jenazah kembali ke Sang Pencipta. Yang kedua ada upacara melasti. Upacara melasti merupakan upacara penyucian baik dari diri serta benda sakral di pura. Dalam kepercayaan agama Hindu, sumber air serta seperti danau, laut maupun mata air merupakan sumber kehidupan atau tirta amerta. Yang ketiga ada Hari Raya Saraswati. Hari Raya Saraswati adalah hari raya untuk merayakan ilmu pengetahuan. Pada hari raya ini, umat agama Hindu di Bali biasanya melakukan upacara khusus untuk memuja atau mengagungkan Dewi Saraswati yang dipercaya membawa ilmu pengetahuan di bumi hingga membuat semua orang di dunia menjadi pintar dan terpelajar. Yang keempat ada Hari Raya Galungan. Galungan berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti menang. Sesuai dengan asal namanya, upacara adat di Bali yang satu ini bertujuan merayakan kemenangan melawan kejahatan. Yang kelima ada upacara Mepandes. Upacara Mepandes dikenal juga dengan nama Metatah atau Mesuguh. Upacara adat Mepandes dilakukan ketika seorang anak mulai memasuki masa remaja. Nah, yang terakhir adalah upacara ngerupuk. Upacara ngerupuk dilakukan tepat sehari sebelum hari raya Nyepi tiba dan masyarakat wajib melakukan penyembahan kepada Butekala dengan tujuan mengusir Butekala agar tidak mengganggu kehidupan manusia saat sedang melakukan brata penyepian. Ritual ini dimulai dengan mengobori rumah, menyemburi rumah serta pekarangan dengan misyu dan memukul benda-benda hingga menimbulkan suara gaduh. Father, can you hear me now?